Menurut Mas Jeffrey, Sarkem itu gimana? Sarkem itu, Sebagai akamsi. nah, Sarkem itu adalah sebuah tempat. Jadi sebenarnya itu Sarkem itu mungkin kalau dipandang orang banyak ya. Kalau saya dengar dari beberapa teman yang dari luar Jawa, terus customer yang ngopi di tempat saya, Sarkem itu kok konotasinya negatif gitu. Jadi sebenarnya itu Pasar Kembang itu adalah sebuah jalan dari ujung Loko itu sana sampai pertigaan stasiun itu adalah Pasar Kembang. Pasar Kembang. Terus dulu di sini memang jualan kembang gitu. Jadi dulu sejarahnya tuh di Jalan Pasar Kembang ini atau di Kampung Sosrowijayan ini dulu jualan kembang. Cuman sekarang direlokasikan di daerah Kota Baru. Kota Baru dekat RRI. Iya, seperti itu. Jadi Pasar Kembang itu dibagi menjadi dua, Pasar Kembang Wetan sama Pasar Kembang Kulon. Pasar Kembang Wetan tuh kampung wisata. Di sana kita banyak turis baik dari mancanegara ataupun dari domestik. Nah, seperti itu. Macam-macam ada di sini, ada bahkan untuk masjid pun makmur. Bahkan untuk kerukunan umat beragama juga sangat bertenggang rasa di sini. Jadi di sini benar-benar macam untuk bisnis ya. Di sini juga karena titiknya ada di tengah-tengah kota, depan stasiun dan macam-macam. Di sini sangat termasuk jalur yang dilewati semut-semut gitu. Jalur manis tanah basah seperti itu. Dodolan opo wae ning kene iki payu. Ya. Hitungannya gitu ya. Iya, mesti insya Allah sebenarnya kalau jualan di mana-mana insya Allah laku lah. Cuman di sini potensinya stasiun lebih besar. Nah, sini stasiun itu kayak gitu tuh ya. Iya. Apa jenenge iki ono sesuatu sing menarik ngono ki lho, pasar ya kan dekat dengan stasiun itu. Iya, jadi kan sebenarnya tuh selain kita jualan barang produksi, di sini juga jualan solusi ya. Contohnya kalau mumet, terus solusinya untuk obat, itu kan. Maka kita jualan obat. Nah, terus kalau di sini kan kebetulan karena ini di sini daerah wisatawan, terus depan stasiun dan macam-macam, maka kalau jualan di sini ya wisatawan kan mesti butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh wisata dan macam-macam. Nah, ini di sini jualan hal-hal yang menunjang wisatawan itu, maka ya insya Allah laku. Kalau di sini tiba-tiba dodol apa ya, spare part mobil mungkin ya kurang laku ya. Nek tambal ban malah mungkin kita laku nek. Mas, cari ini ki kemarin dapat informasi Sarkem ki ada bakmi yang terkenal itu. Oh, bakmi terkenal itu malah saya belum nyoba ya. Tempatnya di Gang 3 sana. Iya toh? Nek saya tuh Gang yang iya. Jadi kalau Pasar Kembang ada lokalisasinya tuh di Gang 3 itu. Jadi kalau saya sering ketemu teman-teman saya gitu. Gitu. Weh meneng ndi? Meh tuku bakmi ya. Terus kok dikrukupi ngene. Jadi bedanya kuwi ya. Tuku Anu, kok gayamu dari wibu. Tapi emang apa jenenge menurut saya kok ketoknya bakmi ini enak banget dan laris banget walaupun saya belum pernah mencoba ya. Orang sini tapi belum pernah nyoba. Terkenal banget loh kuwi. Iya, soalnya setiap kali saya ketemu teman saya mesti alasannya itu bakmi ya gitu. Berarti bakmi ini macam enak. Tenan apa ora gitu. Iya, seperti itu. Bakmi terus apa meneh Mas yang terkenal yang Sarkem iki ya jare Mas? Selain Civet ini kan Civet Coffee ini 11 tahun ya? 2013. 2013, berarti Iya. 12 tahun ya sana? Iya, 12 tahun. Wis nganu bar Eptanas. Wis SMP. Wis SMP. Wis SMP ya. Nek apa jenenge ya? Nek iki sekolah, nek iki cah cilik berarti yo. Lebune apa gen alfa iki. Terus mulai jalur HP. Harus Padahal SD sih HP sana. apa nih ya terkenal yang gini ya. Di sini terkenal salah satu kampung turis kedua setelah Payung Taman. Masjid di situ tuh termasuk masjid bersejarah ya Mas? Iya, itu termasuk masjid lama itu. Ya kan masjid. Berarti mlebune kuwi apa kampungnya?
Gandean. Gandean. Oh, bener gandean. Jadi di sini sekitar sini ada 2 masjid. Yang satu yang paling lama di Gandean itu. Sebelah barat Hotel Arte atau depannya Hotel Pop. Terus di belakang sini ada Masjid Nurul Huda. Nah itu yang paling dekat dengan sini. Itu. Yang tua itu ya, yang masjid apa? Masjid apa ya namanya? Gandean saya nyebutnya, Masjid Gandean. Ya. Soalnya jarang orang sini nyebut nama masjidnya tuh. Oh, Masjid Korogwi ya. Ngarep Gajah Mada. Ya toh? Masjid Gandean ngarep Gajah Mada. Ngarep Gajah Mada gitu. Yeah. Terus kalau sini sekitar tahun 92 kalau masjid sini. Berarti sana lebih lama. Karena kok apa caranya? Arsiteknya barang kan vintage banget ya. Tapi katanya dipugar ya. Iya, udah beberapa kali pemugaran itu. Ya seperti itu. Apa meneh Mas ning Sarkem iki? Selain Civet, bakmi Jawa, terus apa meneh kira-kira? Kampung turis tadi, terus di sini tuh penginapan. Losmennya unik-unik ya? Losmennya unik-unik, vintage dari old school sampai ke modern semua ada di sini. Dari harga 100.000, 150.000, 500.000. Wah, hafal banget gaet. Gaet. Itu semua ada di sini. Dari yang kelas melati sampai bintang, berbintang semua ada di sini. Termasuk gone Edo ya? Nah, termasuk gone Edo. Sini. Kalau kita masuk ke sini kanan kiri isinya itu udah penginapan semua. Termasuk ini Pak Bedot itu ya? Iya, Pak Bedot tuh dia kafe. Kafe western. Penginapannya nggak ada? Penginapan ada tapi untuk keluarganya. Oh, untuk keluarga. Sekarang terus di sana juga pemilik hotel dan penginapan sekitar sini itu emang orang sini. Tapi orangnya tuh mending gone iku didadake penginapan apa tadi restoran. Wonge sik duwe kuwi pindah ning ndi ngono. Mas, penginapan di sini itu bisa dikatakan ada area yang negatif dan positif. Kuwi ora dicampur ya hitungannya. Kalau untuk Gang 3 tuh, maaf ya Mas tadi itu yang daerah Gang 3 itu, setahu saya setelah maghrib itu ada penutupnya. Jadi ada pintu batas antar kampung itu ditutup. Soalnya walaupun bagaimanapun di sini tuh masih ada dari kampung lain itu dari RT lah misalnya itu nggak bisa mengakses ya. Iya, dari gang sebelah itu ditutup. Jadi karena takutnya nanti anak-anak kan di sini ada anak-anak juga, ada keluarga, terus ada remaja, takutnya nanti biar nggak main sana. Terus yang pengunjung sana tuh takutnya nek golek bakmi Jawa ora keblasuk gitu. Ora mubeng-mubeng. Soalnya gangnya cilik-cilik kayak labirin. Ya seperti itu. Bakmi Jawa ini ora ketemu-ketemu. Bakmi Jawa adalah alibi. Ya sebenarnya tuh mungkin emang jenenge memang nyari bakmi Jawa terus mungkin karo ya disami golek LC. Gitu. LC-nya di Maba aja yang bertemu gitu. Masjid Abdurrahman apa ning Pogung Dalangan itu genah itu malah. Masya Allah. MPR yang baik apa? Ya Masjid Pogung Raya. MPR yang baik. Nah, Zionis yang baik adalah Zionis yang mati kan. Jadi MPR yang baik adalah MPR Pogung gitu. Karo banyak temen si MPR ini banyak. Mung paitan rek awe. Berarti wah iki apik iki. Wong paitan rek iki adalah kanca-kanca sing enggak punya rokok lagi, tapi dia punya korek, dan kemungkinan koreknya itu pun juga gede koncone gitu. Mung paitan rek colongan gitu. MPRC berarti. Terus akhirnya kan makanya ada yang namanya curan rek. Oh, curan rek. Mung paitan rek curan rek. Terus akhirnya yang paling wise itu adalah cupit le. Nah, gitu. Itu mempererat persaudaraan. Iya, mempererat persaudaraan. Cupit itu di Jogja itu adalah rokok satu untuk bersama-sama. Iya. Itu biasanya dilakukan oleh
anak-anak yang baru ajar kayak saya dulu zamannya SMP guys. Iya, itu termasuk G3 itu. Oh iya. Gupak-gupakan gadul. Iji. Terus yang ngalami. Samu ini terbatas ya, Le. Oh cerita ngerokok pertama ini dari ngerti kan to. Ini ngalor ngidul Mas jenengan. Kas-kas angkringan obrolan angkringan. Ngerokok pertama ini kira-kira kelas piro atau usia piro kira-kira? Biasanya kenalnya kelingane kelas piro biasanya. SMP saya ngerokok pertama tuh. Itu wah, rokok pertama ngumpet sama temen-temen di Mustoko Masjid. Dulu rumah saya kan di Kauman kan. Tapi saya mainnya tuh di Suronatan. Di Suronatan tuh biasa anak-anak tuh bisa main ke atap masjid. Terus di sana tuh Mustoko itu apa Mustoko bahasa Jawane ya. Bahasa Indonesia nih Mustoko itu. Jadi atas masjid itu bisa dibuka buat marbot kalau bersih-bersih dan macam-macam gitu. Jadi kita beli rokok jeruk, regane biar rokok jeruk. Rokok jeruk sari toga. Rokoknya jeruk tanpa mengandung vitamin C blas. Nah, saiki kan mungkin ono infuse to saiki. Ben ming logo tok. Terus rokok jeruk dienggo wong 12 ya, siji-siji kuwi, Rokok diterke. Kuwi pertama kali belajar rokok. Ya baru kan waktu itu kan rokok isi murah banget ya 500 sama berapa ya. Jadi ngecer rokok jarum, surya dan macam-macam Mas. 1.003. Saya telu malah lho, saya telu. Wah, saya kira ra karuan rokok iki. 1.003. Ya, seperti itu. Pertama kali ngerokok tuh SMP. Berarti ngerokok pertama ini ning masjid lah, masjid gede. Bukan di Masjid Takwa, Masjid Oh, Suronatan. Masjid Takwa, ngarepe nggone Pak Sukri. Ya, depannya Pak Sukri. Nah, itu saya dikayang sama Pak Sukri. Gara-gara konangan ngerokok. Pak Sukri itu beliau lembut, terus ya termasuk guru yang baik, guru saya yang baik. Tapi soal boleh dan tidak boleh, yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, beliau itu tegas. Nah, jadi menurut beliau itu saya masih SMP kok wis sinau rokok, njaluk duit wong tuwa ning Mustoko Masjid di Kampleng. Yang lain bisa lari. Saya yang paling lemah dan tertinggal ini ke Kampleng akhirnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar ngerokok mending nggak usah. Nggak usah di masjid maksudnya. Nggak usah di depan Pak Sukri. Sukri tokoh sangar. Terus lanjut ke Sarkeman. Mau terdistract urusan rokok. Ke Sarkeman itu jenengan tuh nganu tuh Mas. Bagaimanakah Bapak usaha Bapak menyelamatkan, karena ada cerita tuh kita menyelamatkan jenengan supaya tidak terkontaminasi di kampung ini gitu loh. Apakah semengerikan itu apa piye sampai akhirnya kan jenengan malah belajar ngerokok ning Suronatan. Ning Masjid Suronatan ya, Masjid Takwa. Jadi saya di sini dari kecil di sini, terus SD itu saya dipindah di Kauman. Kalau Jalan Gerjen tuh saya di situ. JNE. JNE, saya dari JNE. Itu rumah saya dulu. Terus jadi tumbuh besarnya saya tuh di Kauman. Kesini mampir karena bapak ada usaha di sini, bapak ibu ada usaha di sini. Saya cuman paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus ini termasuk rumahnya Eyang. Jadi bapak berusaha menyelamatkan saya dengan memindahkan saya di Kauman itu. Walaupun ternyata ya itu era selamat banget. Tapi itu sudah termasuk usaha. Jadi tapi ketika saya mulai pindah dari Kauman, setelah nikah pindah dari Kauman tuh karena di Kauman tuh emang insya Allah isinya tuh orang-orang soleh, orang-orang baik. Sebenarnya di setiap kampung tuh kalau kita nyari kebaikan banyak orang-orang baik juga. Bahkan di sini
apa ya, koyo kangen sesuatu loh, sih nggak ada di Kauman gitu loh. Jadi akhirnya saya nyari-nyari sendiri, apa ya sih lali apa sih nggak ada. Masa kecil saya sih selama ini ada kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya ya itu saya membawa suasana rumah saya waktu di Kauman di mana-mana itu. Gitu. Apa gue Mas? Ya salah satu niki nek bapak ki apa sik oleh ya kudu dilakoni, apa sik ra oleh kudu dilakoni. Wektune ibadah ya ibadah, wektune karo wong tuwa ya wong tuwa ya seperti. Wektune tegas ya tegas, wektune apik ya apik ya seperti itu. Terus suasana sekitar tetangga sih waktu itu tetangga saya sangat baik, lembut sama anak-anak gitu. Di situ. Di sini pun seperti itu. Di sini pun seperti itu. Cuman karena saya nggak besar di sini kan. Cuman itu. Isora dikatakan ini persamaan Sarkem dan Kauman. Kontroversial ini. Ini ada beberapa persamaan. Satu sama-sama di Jogja. Kedua sama-sama masjidnya insya Allah makmur. Terus sama-sama di sini tuh pemudanya itu memiliki potensi tersendiri. Pemuda-pemuda kan kita lihatnya pemuda ya, regenerasi ya. Kalau nek misalnya udah di atas pemuda tuh ya wes gitu. Kita tinggal mikir utang wae wes. Bentar ya sayang ya. Ikut nggak apa-apa, ikut nggak apa-apa. Nah, ya itu jadi ya persamaan seperti itu. Terus guyub rukun antar. saya ini dek. Saya bakpia saya mau nggak? Enak loh. Makan. Guyub rukun antar tetangga itu sangat rukun, termasuk rukun. Terus apa ya? Kalau kita ketemu orang luar dan orang luar itu misal butuh sesuatu ya kita nating tulus ya kalau meraih kampung-kampung ning Jogja lah maksudnya tanpa tendensi ngewangi gitu seperti itu ya, itu persamaannya dan itu mungkin bisa dikatakan ya itulah Jogja. Seperti itu. Jadi dua kampung tadi itu merepresentasikan Jogja kebaikannya itu. Oh ya masih dan Jogja ini ya kuwi selalu welcome karo wong-wong Jowo lah. Masih tak mampir Mas, enak ya. Tambul. Seperti itu memberikan apa ya? Ngerasa rasi Mas nek Jogja iki memberikan ruang wong-wong pendatang iki untuk berkreativitas apa ya? Kaya ngerasake banget nek misalnya di biyen kan aku kan KKN gempa kae 2006 ning Mburi Isi. Kuwi apa jenenge ngrasake banget kuwi wong-wong hati-hati. Ngrasake banget nek Jogja itu apa jenenge iso nyatu ngono lho. Karo pendatang itu loh. Namun pendatangnya pun dikasih ruang untuk apa namanya berkreasi, menciptakan akhirnya setiap akhirnya kampung itu malah bisa punya identitas dari para pendatang itu. Neng apa jenenge? Nah, walaupun ada sisi curhatannya ini malah loncat neng KKN ini sisi sing ndagel iki curhatane pemilik kos. Ono sing tobat ya. Aku tobat ora gak kos meneh. Lah ngopo ya, Pak? Ya, beberapa kali aku didobrak polisi. Bropyokan. Waduh, nah itu masalah di semua kampung kita. Di semua kota. Ngobrol-ngobrol soal KKN, saya punya teman ya karena setiap tempat tuh ini ya beda-beda ya. KKN di mana? Temen tuh KKN di waktu itu di Wonosari. Dulu kan model WC ini kan jumbleng itu. Jumbleng. Temen tuh karena dia langsung lunglap. Gali dan kubur ya itu. Tapi itu apa namanya? Itu jumbleng ini maksudnya, Be? Jadi kalau mau buang air besar digali pasir tuh.
gali tanah tuh. Heeh. Oh sih, kayak ngono gitu. Dulu banget. Ya, tahun berapa sih itu? Itu temen tuh 2008 paling. ada ketemu di balai desa, terus tiba-tiba pagi-pagi dia mules. Akhirnya dia diarahkan ke Jumbleng itu. Nah, karena kebiasaan rokok di kamar mandi, dia BAB sambil rokok. Setelah rokok, rokoknya dibuang nih Jumbleng. Nah, karena situ mungkin metana ya, bleng jebloknya itu. Dia masuk di bawahnya itu. Dia tuh meledaknya tuh nggak eksplosif menyakitkan loh. Terus ngisi nih ya nyemplung nih nggak wadah kayak ngono kuwi. Saya sekolah ngisor utah munggah, saya naik dhuwur munggah mengisor ya. Karena film-film komedi. Nah, itulah. Kanca-kancane ra ono lek gelem ngewangi. Berarti kuwi 2008. Bener gak sih? Jenenge kan 2005 to kuliah. Temen tuh angkatanku 2 tahun wae yo. Di atasku 2 tahun wae. Berarti ya kudune tahun segitu, 2007 2008 ya. Berarti wis apa maksudnya ki teknologi wis yo iya, tapi nang Wonosari masih kayak ngono ya. Sekarang wongnya dadi lurah. Atau kuwi mungkin bisa dikatakan Jumbleng ini adalah specialty. Waduh. Jumbleng itu adalah culture. Culture. Identitas. Neng yo aja ngerokok daripada untuk eksplosif. Terus kemudian hip hop Mas. Waduh, mlayune aja. Apakah neng hip hop ini didapatkan di Sarkem iki atau neng di? Hip hop tuh saya dapatkan waktu saya SMA. SMA tuh waktu itu karena saya mulainya itu dari break dance, mulainya dari break dance. B-boy juga ya? Nah, dulu 0274. dulu teman-teman tuh ada yang 0274, kakak kelas. Kan Dedi. Nah, saya tuh di SMA Muga. Ada Harun, ada Dedi ya itu kok ketoknya penak loh gitu. Ketoknya penak. Jadi saya ikut latihan. Terus teman-teman JFM juga rata-rata dari Muga tuh. Jahanam. Jah Breaker itu juga dari Muga. Saya berangkatnya dari break dance. Memang saya dulu suka denger lagu Tupac, terus Eminem, Malaysia apa? Tupet. Tupet itu. Tupet tuh ada waktu itu lagu apa ya? Laila Canggung. Ala Canggung gitu. Ala Canggung sama Just a Little Bit itu. Kok kita ngedance wangun ya gitu. Ya musimnya karpetnya kotak-kotak gitu. Ning dalan pinggir dalan kuwi. Nek ndi ngedance ya kuwi. Nah, dulu dari situ berangkatnya. Dari 2004 ngedance, 2005 mulai belajar nge-rap lah gitu. B-boy, hip hop ki menurut jenengan apa jenenge dadi alat apa sih menurut jenengan penyalur? Jadi waktu itu ya jenenge Senom ya. Jenenge Senom tuh kita masih nyari identitas, masih nyari validasi. Nah, ya biasalah anak-anak remaja seumuran itu loh. Kita memiliki energi yang lebih daripada sekarang. Sugeras. Nah, itu makanya perlu penyaluran. Nah, untungnya waktu itu saluran kita untuk meluapkan energi kita tuh positif. Mungkin kalau waktu itu nggak kenal break dance, nggak kenal hip hop, nggak kenal musik dan macam-macam, mungkin saya larinya yang lain mungkin. Dudol. Ngono dudol. Tok-tok. Ngeslot ya. Otok ya. Cuma itu mungkin. Oh, ben Mas, Roulette. Tor. Jadi hip hop ki karena akeh turunan ya. Kulture iki akeh lebene hip hop kan subkultur ya. Subkultur hip hop menurunkan ana breaker, ana apa jenenge?
beatbox, beatbox. beatbox terus rap juga, terus DJ. Iya. Ini katanya sangar banget ya hip hop ya. Ning Jogja iki turunan hip hop nek menurut dengan apa ya Mas? Yang apa jenenge ono apa wae? Nek saya bilang sih menurut saya keren ya. Nah, dan istiqomah. Istiqomah karena telaten dan istiqomah itu menurut saya itu udah ada nilai tersendiri loh. Nah, ada teman-teman kayak Mas Mamo, Mas Alek, terus Vigilan. Mas Antok Gantas, Antok Rotra, Balance dan macam-macam. Itu maksudnya dia tuh telaten loh, telaten Dan regenerasi ya Mas. dan regenerasi dan ngajari kanca-kancane loh. Nggak pelit ilmu mereka. Nggak pelit ilmu. Dan sekarang akhirnya banyak banget. Masih pras. Mas Pras gitu kan. Dan semua humble-humble duduk sik juk. Piye lho itu. Dan hip hop Jogja iki brotherhood banget kan lho. Ya Kebersamaan kan lho. karena menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi itu musik kan sebuah wadah ya. Musik sebuah wadah untuk menyebarkan hal-hal yang baik loh. Artinya. Nah, jadi kenapa musik ini kenapa kita gunakan, karena ini wadah kita untuk mengungkapkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu juga, Bahkan mengkanalisasi supaya daripada ke hal yang tidak baik lainnya. seperti itu. Waktu itu kenapa saya suka rap kan. Rap tuh rhyme, anthem, and poetry kan. Yaitu karena waktu muda tuh kan banyak tuh unek-unek kita tuh zaman masih labil loh. Banyak unek-unek kita tuh meh kudu cerita harus opo loh gitu. Jadi saya tulis di situ gitu. Jadi untuk menghindari laki-laki tidak bercerita ini adalah dengan Banding lalu loh kamu tuh tiba-tiba edan mendingan tiba-tiba nge-rap kan. tiba-tiba neng pikir dalam gue cil. Weh, ya. Seperti itu. Ya, jadi rap ki akhirnya anu ya apa jenenge karena putri tadi ya. Jadi apa sajak ya, syair. Jadi dan bisa mengatakan sesuatu juga dengan lugas juga ya. Karena kan orang kudu puitis juga kan, akhirnya kan ya ono pisuhan juga. Tapi dasarnya dengan cepat. Hati-hati Ais. Dan dasarnya tuh konco-konco anu ki apa hip hop ki bisa merespon sesuatu ki dengan sangat cepat ya. Mengambil sesuatu yang mengkombinasikan sesuatu, mengkomposisikan sesuatu jadi indah kan lho. Iya, Apa meneh nek ndelokke freestyle kan, oh wes sangar tenan utek dasar tenan. Dari hip hop. Nah, kemudian kan Mas, aku tak izin sik iki. Oh iya, Ayo seng. Re sini Re. hip hop terhadap Jogja, Mas. Hip hop Apa yang bisa jenengan ceritakan? Tadi regenerasi, mengkanalisasi apa ngumpulin teman-teman daripada melakukan tindakan yang negatif lainnya, terus apa meneh Mas kira-kira? Sing wis tau ngene iki lho, Jadi hip hop tuh membawa identitas Jogja juga bisa. Walaupun sebenarnya Jogja itu udah famous ya, gitu. Tapi itu ada sedikit yang berbeda di hip hop Jogja daripada hip hop yang lain, gitu. Nah, hip hop yang dibawa dari teman-teman Jogja itu, nah itu ada identitas sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh kita membawa identitas Jogja di dalam hip hop kita. Walaupun di beberapa lagu tuh ada yang pakai lagu bahasa Inggris dan macam-macam, tapi iki wong Jawa lah. Tapi iya ya Mas. Saka hip hop apa bahasa Jawa iki luwih sukses iki ning hip hop ngono lho disalahke hip hop. Hingga akhirnya iki wong-wong iki iso apa jenenge singelongkan lho. Dadi apal lho. Oh, kayak kita aja, maksudnya dhewe iki sinau bahasa Inggris sih salah satunya tuh dari musik ya. Gitu. Musik luar. Apa pesta rap iki jogo parkiran. Nah, itu. Aku kan wong sik ra ngerti iki artine apa sih. Akhirnya dadi ngerti bahasa Jawa.
Ya itu jadi Alat apa edukasi ya, alat intinya. edukasi juga. Bagus lah seperti itu. Terus apa? Wis tau ono festival hip hop bro Mas ning Sarkem iki. Neng Sarkem ketoke belum mas. Neng Sarkem ketoke belum. Tapi festival musik banyak ya di sini ya. Tapi kalau di Sarkem tuh untuk festival hip hop tuh belum. Ketoknya digawe ya wangun. Oh ya. Oh, hip hop Sarkem lho. Diharapkan sih hip hop Sarkomi lho. Hip hop al Sarkomi lho. Oh keren wih. Kalau di sana kan duwe brong, di California ini di Sarkomi. Ya tadi sih mungkin lebih ke perlahan toh menciptakan apa ngarahke gitu. Ngarahke kan perlahan ya. Nah, misalnya mengarahkan pada kebaikan kan misalnya langsung diketok kan biasanya akan terjadi pergolakan gitu. Iya. Makanya itu semua tuh harus apa ya? Telaten dan apa ya? Semampu kita. Bukan semampu kita dengan tapi tetap harus telaten kapasitas itu ya? sesuai kapasitas. Dan ceritanya kayak adanya misalnya delok iklan apa ya? Iklan apa sakjane iki adhe ra seneng kuwi lho. Ra seneng kuwi Itu berkali-kali ya, repetisi. Direpetisi ngerti-ngerti nek mumet ngombene iki ya. Gitu kuwi. Biar aku bujoko. Salawat. Ada termos es. Ada termorek, apa termos es gitu. Sangang bulu. Nek ana wong kuru dene, "Oh, kamu cacingan." Kok bantrin gitu. Ngono wis akeh kanca sik ngono. Ini cah sangang bulu yo benane kok bantrin. Ini terus terang gue enak loh, kok bantrin. Rasa jeruk. Karena warna apa jenenge oranye karo warna biru tuh kayaknya. Ya birunya apa ya? Vanilla ya. Pop ice blue. Terus Mas, apa jenenge cerita tentang jenengan misalnya sama teman-teman hip hop termasuk bisa dikatakan Mas Wowo ya anu ya apa jenenge ya kanca saka SMA. Iya. Tentang cerita tentang apa namanya mendapatkan jalan yang lebih benar misalnya. Aku soalnya menghindari kata hijrah ya. Tapi padahal gitu. Aku soalnya apa ya hijrah ini terkesan sekarang yuk jadi atau kita diskusikan aja sekalian. Wah. Hijrah ini juga jadi sesuatu sing nek cah hijrah ini juga kuwi adoh saka kanca lawas. Misalnya kayak gitu loh. Atau kita diskusikan aja ya. Berarti, hijrah ini menurut jenengan bener gak sih yuk kemudian adoh saka kanca lawas terus apa jenenge dadi galak dadi wong galak misalnya. Piye Mas menurut jenengan? Ya kalau menurutku pribadi ya Mas. Nah, menurutku pribadi ketoke nek njuk galak barang iki ketoke ya ra wangun lho. Anu apa? Framing ya. Jadi ya itu mungkin Oknum ya? lah itu oknum ya. Bukan oknum tapi mungkin juga menyampaikan sesuatu bukan pada pas rapas loh. Misal lagi ngopo ngerti-ngerti. Ora bener dengan ya. Jadi kalau saya nyebut saya aja ya, saya perlu nek nggo hijrahi sih abot banget tuh. Saya nyebutnya tuh islah baru perbaikan. Saya lagi perbaikan. Nek hijrah itu kok ketoke tangan ngene ngerti-ngerti diwalik ngene. Oh iya. Rasulullah saka Mekah ngerti-ngerti ning Madinah ninggalke apa-apa. Aku ketoke isih angel banget. Tapi ya semua tuh setiap orang kan berproses toh Mas. Setiap orang tuh ada prosesnya sendiri-sendiri dan ada titik turning point-nya loh. Ya saya tuh pas turning point-nya kok aku ngini terus loh. Ini waktunya saya tuh memperbaiki diri. Wong aku tambah suwe tambah tua, bakal duwe anak, bakal duwe bojo dan wong tua ya tambah tua. Ya kudu tambah apik gitu. Kebetulan saya ketemu turning point-nya itu. Jadi dulu pun saya mengira seperti itu kok
iki opo sih kok opo ora entuk ya kira-kira. Dan kata islah ini aja nih dalam dunia misalnya kita kaitkan dengan kampung. Tadi kan kita ngomongin tentang kota Jogja, kampung dan juga musik ya. Itu kan selalu diupayakan, benar? Iya, benar. Ya semua itu harus berproses lebih baik kan, Mas. Soalnya nek perbaiki terus kan gitu. nek misalnya wis ngerasa wis apik ngono ya ora ono perbaikan atau wis ngerasa wis cukup semene wae berarti stagnan ning ngono terus. Akhirnya iki ketinggalan karo liyane dan akhirnya kita jemu dengan ini akhirnya malah bubar. Sedangkan Kelambian dhewe. kita terus bertumbuh, ya kan? Terus kemudian tonggo teparu juga bertumbuh kan kayak gitu ya. Jadi fitrah ya, apa ya lebih dikatakan ya normal apa ya, lebih alami ya. Iya, maksudnya ya apa ya? Kan sebenarnya tuh kita udah ada budaya yang menurut kita tuh mensupport dalam perbaikan kita loh. Aruh-aruh tonggo teparu, ngenei nek tonggo pas butuh loh. Ya apa jenis silaturahmi, termasuk apeman barang lah culture ini toh, culture ini itu udah support banget loh. Walaupun apeman sebenarnya itu dari Abuun kan ya. Maksudnya iki ya macam-macam lah. Terus jadi culture yang udah ada di sini itu maksudnya itu bisa menjadi apa ya? Alat kita maksudnya lebih gampang dalam perbaikan diri loh. Perbaikan diri. Pas ketika ada pengen menjadi manusia yang lebih baik kan udah ada nih materi tonggo-tonggo si AP, si support dan macam-macam. Nah, itu kenapa kita nggak gunakan konco-konco si kira-kira ngejak AP dan macam-macam itu. Dan dalam penggunaan bahasa itu sangat ini pengaruh juga. Misalnya ngerti-ngerti ngomong ke sesuatu, ngerti-ngerti langsung nggak bahasa Inggris ya, ngomongnya bingung tuh. You on the fall, kayak itu. Ya kita ya Sing biasane ngompo tiba-tiba halus lah ya. Gue ya kadang-kadang ya bingung nopo nih kok. Apa meneh basa jeron bet apa jeron ngomongnya apa? Basane para iki lho, Mas. Jadi itu ning di dalam keraton itu ono basa meneh kayak bahasane siro meniro dan lain-lain lho Mas. Kuwi kan tiba-tiba ning tengah kampung ini ngomong siro meniro, apa lek kuwi ngopo lek? Apa malah oleh ngomong? Kowe nganu kesambet. Apa basane kualik lho. Bapak atus kula siram. Mah kok bakmi ngono. Kualik kulawe. Ya nek apa jenenge perubahan atau perbaikan juga tidak melihat kiwa tengen ki malah jadi memolo. Iya. Jadi ya kaget toh Mas, kaget toh. Ngerti-ngerti ada ndandani omah ra ngomong toh. Dan kita juga harus ngelihat anu ya Mas, kapasitas orang selain kita, termasuk orang tua kita, kakak adik kita, terus tonggo dan sedulur-sedulur kan. Iya, itu kita harus sampaikan dengan baik. Gimana caranya supaya bisa melangkah bersama lah gitu loh. Ya intinya pakai akhlak lah, pakai akhlak. Misalnya aku sih biyen ra karuan ngerti-ngerti kok dadi sumeh, dadi sok ngenei, dadi karo wong tuwa sok apian, basa ewang-ewang wong tuwa. Iki kenapa sih anakku ya udah kuwi keserupan malaikat dia. Kuwi. Nah itu bisa jadi bahan Bu, aku ingin ini saiki. Oh, ternyata ada progresnya tuh, ada perubahannya. Kalau perubahannya baik dan manfaat untuk semua, insya Allah nggak bakal ditolak gitu. Ada cerita temen koncoku kan mungkin bisa dikatakan perbaikan tadi ya, islah tadi misalnya. Terus kemudian dia tetap nyeramungi apa namanya, tetap di lingkungan yang sama gitu. Berarti kalau kita perbaikan kan nggak perlu pindah gon kan ngono kuwi lho. Iya. Dan gimana cara kita kemudian apa namanya perbaikan apa yang kita lakukan itu juga menjadi perbaikan buat lingkungan kan, itu kan sajane luwih apik to Mas. Nah, ternyata konco-konco iki yang belum menuju perbaikan atau perbaikannya versi beda kan kita mungkin apa perbaikan kan kemudian bisa kayak misalnya motor arep perbaikan
sing versi apa langsung underbone apa sing standar kan ngono to Mas ya. Nah, mungkin apa kancaku iki levelnya langsung underbone misalnya kan gitu. Nah, kanca-kanca sing liyane ono sing standar lah kayak gitu. Nah, yang sing standar iki yo anu apa ngajeni ya gitu loh. Misalnya kayak lagi minum-minum kayak gitu misalnya minum-minum ya saling menghargai aja gitu. Akhirnya nggak di apa jenenge nggak dipaksa lah kayak gitu. Iya. Apa namanya? Yo masing-masing lah kayak gitu. Seperti itu. Dan kancaku yo orang yang yang apa jenenge yang ora waton juga dan alhamdulillah jalan berbarengan loh. Karena sebenarnya kan wong-wong kan perbaikan bersama ya gitu loh. Ya nanti ya moga-moga maksudnya kita harapan kita semua semua orang tuh mesti tambah HP, kita tambah HP, jajar kita tambah HP, teman-teman tambah HP. Menurut setiap pribadi masing-masing dan menjadi manfaat saya lihatnya tuh setiap manusia tuh seperti lampu loh. Harusnya tuh seperti lampu tuh kan sakjane menerangi dirinya sendiri toh. Niat menerangi sekitar toh. Tapi karena ketika lampunya murub loh, jajar-jajare melu padang. Nah, karepe seperti itu. Gitu lampu. Nek isih lilin kan ya kangenan sithik ya kabur mati ngono gitu. Malah difitnah ngepet Ya seperti itu. Ya ngono kuwi. Yang penting ora ketang murup apa rada bulet-bulet terus penting ngajak ya jajare melu padang gitu. Seperti itu. Ya karepe itu kalau saya pribadi ya seperti itulah. Apa sih iso hal baik yang bisa dikasih atau dicontohkan buat lingkungan terdekat saya sendiri minimal. Dan kroso ra sih Mas nek Jogja iki mungkin kita ngerasain banget ya. Memang levelnya tuh beda ya. Perbaikannya itu contoh mungkin ya kita kemarin kerusuhan kemarin itu bisa dikatakan kerusuhan ya. Karena hampir sama kayak reformasi karena sudah levelnya udah sampai kalau di Jakarta udah sampai penjara. Bukan hanya Jakarta, beberapa kota wis level penjarahan kayak gitu. Jogja ini tadi terus melakukan perbaikan hingga akhirnya bisa menangkal apa jenenge bisa menangkal pembobrokan ngono lho. Ya alhamdulillah akhirnya ora payu ngono lho Mas. Ora payu ya. Karena sakjane godaan untuk menjarah gampangane ngene lah. Arep Jogja arep didadekke jarah-jarahan, ya iso sakjane ngono. Ning kita lihat dari teman-teman sendiri kan kemudian apa namanya kemudian menangkal itu bersama-sama di sosial media dan lain-lain gitu. Nah akhirnya bisa diredam gitu loh. Mungkin kerusuhan paling kemarin kan mungkin paling mengerikan ya di Polda misalnya kan ya gitu. Iya. Ya. Nggak sampai ke tengah dan sampai yang apa ya semencekam kota-kota lain kan. Ya itu ya alhamdulillah Mas kalau saya melihatnya tuh ya alhamdulillah Jogja sih ayem, nggak tahu maksudnya kenapa ya. Mungkin wong Jogja ceritanya ketabrak ya der ketabrak lo. Oh nggih pun biasane nggih pun Mas. Ya Mas iso dibaleni ngono. Ya mungkin seperti itu tapi ya kalau mawat dadi bahas politik tapi ya kalau saya pribadi alhamdulillah ngono. Alhamdulillah aneh-aneh. Soalnya yo nganu ya nanti efeknya sampai mana-mana. Ya karepe itu ya pemerintahannya apik, terus wargane apik, ora ono kaya ngono dan macam-macam. Ora ono hapus-hapusan. Ora ono sik dihapusi ngono. Ya moga-moga negeri ini tambah baik. Amin. Seperti itu, Mas. Kopi jenengan goro-goro apa, Mas? Jadi peluang karena cedak stasiun kah atau apa ya? Jadi waktu itu saya udah keluar dari pekerjaan saya di hotel. Ben kerjanya gitu? Sempat naik hotel saya. Ya macam-macam. Jadi ada beberapa hotel yang saya pernah bekerja.
terus mulai jenuh, apa ya. Akhirnya tuh sama kakak sepupu saya, kita jualan kafe aja, buka kafe aja. Kakak tuh waktu itu ini apa namanya, pengennya buka kopi luwak, woy. Terus waktu itu saya malah pengennya coklat, pengen coklat. Akhirnya rembuk, musyawarah akhirnya kopi luwak. Bukan ding, kakak saya pengen kopi, kafe, western dan macam-macam. Terus saya pengen coklat. Saya diambil jalan tengahnya. Waktu itu karena di sini masih daerah bule, terus kita buka kopi luwak saja gitu. Tapi cuma berjalan 1 tahun, dari buka 2013, 2014 kita sudah mulai luwak. Terus seiring berjalan waktu tambah menarik. Dulu awal-awal kita jualan Arabica, fisik teh juara Arabica itu 10 ribuan di sini. Karena di sini tuh bukan ini ya, bukan yang tamu datang ke sini tuh bukan pengen ngopi ya, pengennya tuh mampir, onone opo kayak gitu kan, onone opo. Wah ini kalau kopi gue ngenteni sepur ya. online, masih online apa? Dan macam-macam lah. Waktu itu belum ada online gitu ya, 2014 tuh belum musim kayak sekarang. Isih ngenteni kereta dan macam-macam yo akhirnya iki apa Mas Arabica? Oh gayo, iki dan macam-macam. Akhirnya ngerasake kopi, Mas iki kopimu wis basi lho. Lah kenapa Bu? Rasanya asem kayak gitu wis rasa dijelasin. Arabica emang rasanya asem, tetep ngene ya lah. Basi iki Mas, kudune kopi pahit nggih. Terus saya musuh wong tua ya, kadang ketemu nih awal-awal seperti itu. Nggih kula damelke. Masih tenan itu. Untung masih itu kopi sih fermented apa piye tambah. Iki kopi apa rasanya kok lembungan ya. Itu awal-awal buka kopi, mulai terjun ke dunia kopi. Sering waktu kopi ini mulai berkembang, terus komoditas kopi ini mulai bukan sekedar apa ya, untuk kaum adam aja, bahkan bukan cuman apa ya, udah mulai jadi kebutuhan, meh lanang, meh wedok, meh apa ya, kuliah, meh kerja, kopi wis biasa banget kan. Terus kaya teh, wis kaya teh. Ya itu sering berjalan waktu makin menarik, makin banyak teman yang kita temui, makin banyak saudara. Ning wis larang sithik lah. Ya sithik ding. Itu racun ya dulu waktu saya ngerasain kopi. Kan saya dulu ya biasa sasetan loh Mas ya, biasa sasetan. Apalagi neng hotel neng hotel ya kopi sasetan cilik-cilik kae. Kopi kamar. Kopi ku tuh kudu legi loh. Kopi ku kudu legi dan macam-macam ya. Akhirnya iki kopi apa dulu pernah kita waktu saya awal-awal ngopi serius itu ora entuk nganggo gula, ora entuk udut dan macam-macam iki piye. Kayak payu. Ternyata emang disitulah seninya. Jadi emang dari aroma, dari rasa dan semuanya, bahkan di setiap bin beda, binnya sama prosesnya. Oh sempet mandek udut gara-gara kopi? Sempet. Saya arahane gurune ngono kuwi. Dan emang efeknya itu luar biasa loh Mas. Luwih peka. Tapi efek nggak luar biasanya tuh awal-awal kalau teman kita ngerokok itu rasanya enak gitu. Awal-awal seperti itu. Saya hampir 8 bulan apa ya berhenti ngerokok tuh. Wah itu prestasi luar biasa. Rokoknya malah gara-gara rabi ya rokok. Tahanan. Nganu kan ngobrol sama mertua kan istri saya di Bengkulu dingin dan macam-macam. Terus diajak ini dingin ngerokok. Lanang tidak ngerokok, tidak ngopi ya gitu. Ya udah ngerokok lagi sampai sekarang. Seperti itu. Kamu ngerokok gara-gara apa? Gara-gara orang tua. Gara-gara ngobrol sama mertua. Gara-gara menghargai orang tua. Soalnya kan waktu itu saya nggak tahu toh harus seperti apa mengikram orang tua, mertua gitu. Oh saya baru jadi mantu sehari toh, baru mantu jadi sehari, belum terlatih jadi mantu loh. Itu ya waktu mertua nawarin rokok,
ya wis rokok. Yo rasane ra enak banget lho. Dan rokok opo gitu, mereka ra cetha kae lho. Kretek. Indi. Wis tambah ra karuan sampai akhirnya tuh ya ngerokok lagi sampai sekarang. Mas, Wis banter malah. nek wong-wong sing arep buka kopinan iki tipsnya piye, Mas? Nggo kahanan saiki. Tipsnya gimana ya? Kalau saya pribadi mending Ora sah. Mending dodol maca. mending anu daftar BUMN. Gitu. Maca ya. Maca ya gas. Gas air maca. Mas. Itu. Jadi tipsnya tuh ya semua nggak cuma kopi ya Mas ya. Usaha tuh semua tuh emang harus dijalanin maksudnya dengan ikhlas. Siap dibontang-banting ya usaha seperti itu toh. Pengusaha itu artinya apa-apa diusahakan gitu. Apa-apa diusahakan. Bahkan kesempatan terkecil pun bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan gitu. Tapi ojo gampang kendo, terus nek iso ojo utang. Nah itu. Utang tuh nanti abot. Gampang lembung, angel bayar. Utang ki ora apa-apa ning rasa nganggo aksesoris. Rasa nggak aksesoris. Ya, itu maksudnya mungkin jelomprong kan aksesorisnya. nah, itu mungkin bisa ngejak partner dan macam-macam yang Harus yang tertib lah ya. Itu disiplin juga. ya sebenarnya tuh ini kalau pengen bangun sesuatu karena kita nggak kerja ikut orang ya jadi kita mendisiplinkan kita sendiri jadi seperti itu kudune ngopo ya ngopo kadang kita leno loh Mas kadang kita leno waktu ini ngopo aku sih ngerti-ngerti 2 tahun aku seperti itu. Ya, bener. Akhirnya karena ngerasa mampu tuh Mas. Ngerasa saya mampu, ngerasa saya duit, akhirnya tiba-tiba wis ra duit, momentumnya wis ra ono. Iya, seperti itu. Awake dan lain-lain bingung. Harus bilang balik. Dan mau belajar kan tiap hari belajar ya belajar banyak dari teman-teman yang sama lah maksudnya sama-sama dalam hal ini kopi ya belajar ya ilmu kan banyak banget mungkin dari gimana kita manajemen sebuah coffee shop SOP terus SDM bahkan dalam ilmu perkopian sendiri ya mau belajar gitu ya membuka diri mau belajar mau tanya dan nek kira-kira kleru ya ngaku lho aja isin malah diayali dia dari mangeyel itu Ora namanya aku can ngene iki kok. ngopi kan nggak bisa minum pakai ini loh Mas itu salah satu teknik dasar ngopi kalau minum pakai ini soalnya mesti utang seperti itu. Ini gelas sensori ya. Gimana kalau kita jalan ke masjid di jero Mas? Nah, masjid kita ndelok pergangan ya cerita-cerita sithik lah. Iya.